يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara seiman yang Allah muliakan, kita melanjutkan pembahasan silsilah mudah belajar waris, dan kita telah menyelesaikan pembahasan cucu perempuan. Kita lanjut pada ahli waris wanita yang lain, yaitu saudari kandung. Pembahasan saudari kandung, kita harus mengetahui, sebelum kita tahu bagaimana cara ia mewarisi, kita harus tahu siapa yang dapat menutupinya. Jadi dalam kasus kita harus tahu siapa yang menutupi ahli waris tersebut, supaya kita tidak memberikan warisan padahal dia sebenarnya tertutupi. Kita katakan saudari kandung tidak mewarisi dengan keberadaan laki-laki dari kalangan furu atau usul. Apa itu furu atau usul? Sebenarnya ini pembahasan seharusnya bahas lebih dini daripada ini, namun tidak ada masalah, kita baru membahasnya sekarang. Jadi ketika kita menyebutkan tentang ahli waris, biasa Ana gambarkan ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Yang ke atas ini seperti ayah, kakek, dan seterusnya, itu disebut dengan usul. Disebut dengan usul. Usul itu artinya asal. Asalnya mayit. Asalnya mayit itu kan ayah. Ayah itu berasal dari kakek. Kakek itu berasal dari orang tuanya lagi. Terus, dan seterusnya. Itu namanya usul. Jadi ketika Ana katakan usul, atau kita baca buku tentang waris, mereka menyebutkan kata usul, maka yang dimaksud adalah ayah, kakek, dan seterusnya. Adapun yang ke bawah, anak, cucu laki-laki, ya, kemudian cucunya lagi, terus dan seterusnya, itu disebut dengan furu'. Furu' itu artinya cabang, karena anak laki-laki itu berasal dari mayit atau bercabang dari mayit dan seterusnya. Jadi usul dan furu'. Adapun yang ke samping, misalkan paman dan saudara, ini biasa diistilahkan dengan penyebutan hawashi, ya. Hawashi. Hawashi itu artinya ya samping, seperti itu. Kita mau bahas tentang makna usul dan furu' saja. Usul artinya yang darinya mayit berasal, adapun furu' adalah yang berasal dari mayit. Itu aja ya, kita pahami. Jadi usul kita sebutkan apa? Yang darinya mayit berasal. Kalau furu' kebalikannya usul, yang berasal dari mayit. Anak, baik laki-laki atau perempuan, dan cucu, dan seterusnya. Adapun hawashi artinya sebelah kanan, sebelah kiri. Mereka satu usul dengan kita seperti saudara, atau satu usul dengan ayah kita seperti paman, seperti itu. Yang kita mau titik fokuskan adalah usul dan furu' saja. Nah, kita katakan saudari kandung itu tidak mewarisi dengan keberadaan laki-laki dari kalangan furu' atau usul. Bahasa singkatnya, mereka saudari kandung tidak mewarisi jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, atau ada kakek atau ayah. Nah, dengan demikian sudah difahami. Bahasa lainnya, yang menutupi saudari kandung adalah anak, cucu, ayah, dan kakek. Seperti itu. Lantas bagaimana cara mewarisinya? Cara mewarisinya adalah dia memiliki 3 cara mewarisi. Yang pertama, itu setengah. Ya, setengah. Kapan dia dapat setengah? Jawabannya ketika sendirian. Mirip dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Selanjutnya, dapat 2/3. Kapan dapat 2/3? Jawabannya jika ada 2 atau lebih. Sama mirip dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Contoh kasus, seorang wafat meninggalkan 1 saudari kandung. Di sini kita nggak adakan contoh anak laki-laki atau ayah, karena itu menutupi saudari kandung. 1 saudari kandung dan paman misalkan ya, dan paman. Maka berapa jatah saudari kandung? 1 mumtaz, setengah, dan sisanya untuk paman. Kalau misalkan jumlah saudarinya itu 2, maka berapa faradnya saudari kandung? Ya, betul sekali, 2/3. Kalau 3, sama. Dia juga dapat 2/3. 4, sama, 2/3, dan seterusnya. Intinya kalau ada 2 atau lebih, saudari kandung dapat 2/3. Ini mudah. Yang selanjutnya adalah taksib. Nah, ini yang perlu fokus lebih.
Jadi, saudari kandung itu memiliki dua cara taksib. Kalau kita masih ingat, taksib itu ada tiga. Nanti kita akan bahas lagi, yaitu asabah bin nafs. Asabah bin nafs itu artinya dia mewarisi tanpa ada bantuan pihak lain seperti anak, ayah, saudara, paman. Nah, itu mereka sendiri itu sudah mewarisi dengan cara taksib. Adapun asabah bil ghair artinya dia dapat mewarisi dengan cara taksib karena bantuan orang lain. Seperti misalkan anak perempuan mewarisi taksib karena ada anak laki-laki. Nah, itu kan ada bantuan anak laki-laki, ada bantuan para asabah bin nafs. Contoh lain yang kita bahas sebelum ini, cucu perempuan mendapatkan warisan dengan cara taksib karena ada cucu laki-laki. Ya, jadi yang menyebabkan cucu perempuan itu dapat waris dengan cara taksib adalah cucu laki-laki. Yang mana cucu laki-laki itu sendirinya dia mewarisi dengan cara taksib atau asabah bin nafs. Nah, begitupun dengan saudari kandung. Saudari kandung itu mewarisi dengan cara asabah bil ghair dengan perhitungan lidzakari mithlu hadzil unthayain atau dua kali, atau laki-laki dua kali jatah perempuan adalah jika ada saudara kandung. Karena saudara kandung itu asabah bin nafs. Nah, seperti itu. Jadi contoh misalkan seorang wafat meninggalkan satu saudara ya, kandung dengan satu saudara atau saudari kandung. Maka kepalanya 3, ya. Kita langsung bikin asal masalahnya 3. 2 jatah untuk saudara dan 1 jatah untuk saudari. Nah, ini mudah. Asabah bil ghair. Taib. Kemudian asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair sebenarnya tidak perlu dijelaskan dengan definisi. Kita cukup mengetahui aja jika ada kata asabah ma'al ghair, maka yang dimaksud adalah ini. Yang dimaksud adalah ada anak perempuan di kasus saudara atau saudari perempuan. Jadi misalkan dalam kasus seorang wafat meninggalkan saudari kandung dengan anak perempuan. Nah, ini namanya kasus asabah ma'al ghair. Udah, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut melebihi ini. Ini namanya asabah ma'al ghair. Taib. Nah, dengan demikian maka kita berikan anak perempuan jatahnya seperti biasa setengah, dan saudari kandung kita kasih asabah seperti itu. Pokoknya jika ada dalam suatu kasus anak perempuan dan saudari kandung, maka anak perempuan dapat farudnya, saudari kandung langsung dapat asabah. Contoh lain misalkan seorang wafat meninggalkan 2 anak perempuan. Berapa jatahnya 2 anak perempuan? 2/3, ya, 2/3. Maka saudari perempuan berapa di kasus ini? Dapat asabahnya lagi. Intinya jika ada anak perempuan, saudari perempuan dapat asabah. Dan begitu aja. Gak usah dijelaskan lebih daripada ini. Jika ada anak perempuan, maka saudari perempuan dapat taksib. Dan nama kasus ini adalah asabah ma'al ghair. Ya. Jadi asabah ma'al ghair pengertiannya adalah dalam suatu kasus ada anak perempuan dan saudara atau saudari perempuan. Sekali lagi, asabah ma'al ghair pengertiannya adalah dalam suatu kasus ada anak perempuan dan saudari perempuan. Anak perempuan baik itu dapat setengah atau 2/3, maka sisanya untuk saudari perempuan. Dan saudari perempuan ini menjadi seperti saudara kandung. Ya, saudari perempuan kandung ini seperti saudara kandung. Apa maksudnya? Misalkan seorang wafat meninggalkan anak perempuan. Kemudian saudara seayah dan saudari kandung. Taib. Misalkan kita tidak anggap ada saudari kandung dulu. Kita anggap anak perempuan dan saudara ayah. Maka anak perempuan dapat setengah dan saudara saya dapat taksib. Kan seperti itu, karena dia laki-laki terdekat. Tapi jika dalam kasus itu ada saudari kandung juga, maka yang dapat taksib itu justru saudari kandung.
Karena saudari kandung ini seperti saudara kandung. Dan saudara kandung menutupi saudara seayah. Jadi saudara seayah tidak dapat. Bisa difahami? Ya. Artinya siapapun yang tertutupi oleh saudara kandung di kasus asabah ma'al ghair, maka dia nggak jadi mewarisi dengan adanya saudari kandung. Sekali lagi, siapapun yang tertutupi oleh saudara kandung dalam kasus asabah ma'al ghair, maka dia tidak mewarisi karena ada saudari kandung. Karena saudari kandung menjadi seperti saudara kandung. Contoh lain, seorang wafat meninggalkan dua anak perempuan dan paman dan saudari kandung. Nah, dua anak perempuan berapa? 2/3, mumtaz. Paman dapat, nah misalkan kasusnya tidak ada saudari kandung dulu. Seharusnya kan paman dapat taksib. Ya kan? Tapi ini ada saudari kandung. Maka yang dapat taksib, yang dapat asabah ma'al ghair begitu, adalah saudari kandung dan paman tidak dapat. Seperti itu. Jadi asal masalahnya 3, 2 untuk anak perempuan dan 1 untuk saudari kandung. Jadi saudari kandung bisa mewarisi dengan cara farad, bisa juga mewarisi dengan cara taksib. Faradnya ima setengah atau 2/3, dan taksibnya ima asabah bil ghair dengan keberadaan saudara kandung, atau asabah ma'al ghair, yaitu dalam suatu kasus ada anak perempuan dan saudari kandung. Dan saudari kandung ini menjadi seperti saudara kandung, menutupi siapapun yang ditutupi oleh saudara kandung seperti saudara seayah dan paman. Barakallahu fiikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil